Halo Sobat Kreasiku Channel, Indomaret adalah gerai minimarket atau toko retail yang didirikan dengan menggunakan sistem franchise oleh anak perusahaan milik Salim Group. Sejak tahun 1988 sampai sekarang ini, Indomaret telah berhasil mengembangkan target pasar penjualan produk rumah tangga dan berbagai macam jasa di lebih dari 18.939 gerai yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat beberapa alur proses seleksi di Indomaret, yaitu sebagai berikut. Seleksi administrasi, psikotes, wawancara, training, percobaan di lapangan, tanda tangan kontrak. Untuk yang pertama adalah seleksi administrasi dan beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu kurikulum vitae atau CV, daftar riwayat hidup, surat lamaran kerja, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, transkrip nilai, fotokopi SKCK, pas foto ukuran 4x6, fotokopi surat keterangan sehat dari dokter. Lalu untuk persyaratan fisiknya sendiri antara lain sebagai berikut. Pendidikan minimal SMK, belum menikah, usia maksimal 23 tahun, tinggi badan minimal pria 165 cm dan untuk wanita 155 cm dan tidak bertato. Kedua yaitu psikotes Indomaret. Indomaret juga mengadakan tes untuk menyeleksi calon karyawannya. Tes Indomaret ini terdiri dari 4 sesi, yaitu matematika cerita, matematika dasar, tes kepribadian, dan wawancara kerja. Sesi tes wawancara atau interview dengan HRD ini lebih mengulik tentang pengalaman pribadi, kehidupan selama sebelum melamar, dan pengalaman bekerja jika ada. Wawancara ini juga berlangsung dengan cukup santai, bahkan seperti mengobrol, jadi jangan terlalu tegang. Ketiga yaitu tahapan wawancara atau interview. Tahapan ini berlangsung jika kalian lolos tahapan psikotes. Seperti layaknya interview, pertanyaan pertama yang akan diberikan pastinya tentang perkenalan diri, kekurangan serta kelebihan, menceritakan tentang pengalaman sebelumnya, alasan jika berhenti dari pekerjaan sebelumnya, sampai dengan pertanyaan berapa gaji yang diinginkan. Keempat yaitu tahapan training. Training adalah pelatihan yang berorientasi pada praktek kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Tak hanya itu, training juga dapat pengetahuan lebih lanjut mengenai kegiatan, tugas, dan kewajiban saat melakukan pekerjaan tersebut. Kelima yaitu percobaan kerja lapangan. Masa percobaan kerja atau yang banyak dikenal dengan masa probation adalah suatu tahap yang harus dilalui oleh setiap pegawai baru dalam sebuah perusahaan sebelum pada akhirnya diangkat menjadi pegawai tetap. Umumnya setiap pegawai harus melalui masa probation ini terlebih dahulu. Keenam yaitu tanda tangan kontrak. Apabila Anda berhasil melalui 5 tahap di atas, Anda dapat melakukan penandatanganan kontrak. Dalam tahap ini, Anda juga akan diberikan pilihan untuk setuju melanjutkan ke tahap MT atau tidak. Selain itu, pada tahap ini Anda juga akan diminta pendapat terkait nominal gaji Indomaret. Dan selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal psikotes Indomaret beserta jawabannya. Mari kita pelajari bersama-sama. 1. Matematika cerita. Di soal yang pertama, Yudi membeli sebuah baju dengan harga Rp35.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Yudi? Nah, di soal yang kedua, kakak memiliki uang sebesar Rp1 juta. 20% dari uang tersebut adalah... Pembahasan untuk jawaban yang pertama yaitu 15% dari 35.000 adalah 5.250. Maka jumlah uang yang harus dibayar oleh Yudi adalah 35.000 dikurang 5.250 sama dengan hasilnya Rp29.750. Nah, itu untuk jawaban soal yang pertama. Untuk jawaban soal yang kedua yaitu 20% dari 1 juta adalah Rp200.000. Kedua, deret angka.
Nantinya kamu akan disuguhkan deretan angka-angka, lalu kamu harus mengisi titik-titik yang kosong. Kamu harus bisa menentukan angka berapa yang seharusnya mengisi posisi yang kosong sesuai dengan pola dari deret tersebut. Perhatikan contoh berikut. Di soal yang pertama, 3, 5, 7, 9, 11, dan titik-titik. Nah, untuk yang kedua, 99, 94, 96, 91, 93, 88, 90, dan titik-titik. Nah, pembahasan untuk jawabannya yaitu untuk soal yang pertama, jika diperhatikan deret tersebut memiliki pola ditambah 2 di setiap deretnya, sehingga jawabannya adalah 11 tambah 2 sama dengan 13. Nah, untuk di pembahasan jawaban yang kedua yaitu deret di atas memiliki pola minus 5 ditambah 2, minus 5 ditambah 2, sehingga jawaban yang tepat adalah 90 dikurang 5 sama dengan 85. Ketiga, matematika sederhana. Soal jenis ini berisi seputar operasi perhitungan matematika dasar yang cukup sederhana yang terdiri dari perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Di soal yang pertama, 10 tambah 6 sama dengan, dan yang kedua 3 kali 12 sama dengan, yang ketiga 24 dibagi 6 ditambah 10 sama dengan, yang keempat 2500 ditambah 100.000 dibagi 2500 sama dengan. Pembahasan jawabannya untuk di soal yang pertama 10 tambah 6 tentu saja jawabannya 16. Di jawaban soal nomor 2 yaitu 3 kali 12 sama dengan 36. Di jawaban soal nomor 3, 24 bagi 6 ditambah 10 sama dengan 14. Dan di nomor 4, 2500 ditambah 100.000 bagi 2500, jawabannya 2500 ditambah 40 sama dengan 2540. Ingat dahulukan pembagian ya. Keempat, aritmatika. Soal psikotes aritmatika berkaitan dengan operasi perhitungan matematika seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Di soal pertama, Rania membeli kerudung dengan harga Rp30.000. Ia kemudian menjual kerudung tersebut seharga Rp37.500. Berapa persen keuntungan yang didapatkan oleh Rania? Nah, di soal yang kedua, jika jarak dari kota A menuju kota B adalah 240 km dan ditempuh menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Nah, untuk pembahasan jawabannya itu untuk di soal yang nomor 1, keuntungan yang didapatkan adalah Rp7.500. Maka keuntungan dalam bentuk persennya adalah 7.500 dikali 100 bagi 30.000 sama dengan 25. Maka keuntungan yang didapatkan Rania sebesar 25%. Pembahasan jawaban nomor 2. Pembahasan soal jawaban nomor 2. Diketahui jarak A menuju B sama dengan 240 km. Kecepatan yang ditempuh 80 km per jam. Maka 240 dibagi 80 sama dengan 3 jam atau 180. 5. Sinonim antonim. Salah satu jenis soal dalam psikotes Indomaret adalah menentukan sinonim atau persamaan kata dan antonim lawan kata dari sebuah kata. Diperlukan pengetahuan umum yang baik untuk bisa menjawab bagian ini dengan tepat. Perhatikan contoh berikut. 1. Proteksi, perlindungan, sinonim. 2. Baku, standar, sinonim. Ketiga, kendala, pendukung, lawan kata, antonim. 4. Imigrasi, emigrasi, antonim. 6. Logika angka dan logika formil. Di bagian ini kamu diharuskan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan angka dan pengetahuan umum menggunakan logika yang sesuai. Tujuh, perdana hubungan dan padanan kata. Jenis soal perdana hubungan mengharuskan kamu untuk memilih dua kata di dalam pilihan yang memang memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan padanan kata mengharuskan kamu memilih kata yang sepadan di antara pilihan yang disediakan. Perhatikan contoh berikut. 1. Rumah sakit, pasien. 2. Jari, tangan. 3. Telur, ayam. 4. Januari, Mei. Plural gambar. Nah, di bagian ini kamu akan disuguhkan soal beberapa gambar serta pilihan jawaban berupa gambar pula. Tapi jangan khawatir, asalkan bisa menggunakan logika dengan cermat, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan jenis ini. Kesembilan, soal kepribadian, sinonim dan antonim.
sinonim. 1 relatif sama dengan A biasa, B ukuran, C statis, D nisbi, E pasti. 2 renovasi sama dengan A pemagaran, B pemugaran, C pembongkaran, D pemekaran, E peningkatan. 3 balai yasa sama dengan A rumah makan, B aula, C rumah sakit, D bengkel lokomotif, E ruang pertemuan. 4 prestis sama dengan A unggul, B elit, C berkah, D pilihan, E martabat. 5 sahih sama dengan A realita, B valid, C lazim, D fakta, E tepat. Pembahasan relatif sama dengan nisbi, sesuatu yang belum pasti, bisa iya bisa tidak. Renovasi sama dengan pemugaran, balai yasa sama dengan bengkel lokomotif, presti sama dengan unggul, sahih sama dengan valid. Antonim: 1 operator, X A penceramah, B pendengar, C pembicara, D narasumber, E pemirsa. 2 netral, A bertentangan, B bergabung, C terikat, D berpihak, E terpadu. 3 dinamis, A statis, B kondusif, C pasif, D pragmatis, E apatis. 4 inherent, A lepas, B batal, C melekat, D mundur, E sinergi. 5 induksi, A konduksi, B indikasi, C reduksi, D anomali, E dedukasi. Deduksi. Pembahasan: orator, pendengar, netral, berpihak, dinamis, statis, inherent, lepas, induksi, deduksi. Padanan kata: 1 September, Agustus sama dengan Februari, titik-titik. A Maret, B April, C Januari, D bulan, E Desember. 2 datang, pergi sama dengan awal, strip, titik-titik. A kemudian, B mulai, C akhir, D penutup, E usai. Ketiga padi, strip petani sama dengan titik-titik, strip, titik-titik. A matahari, strip panas, B puisi, strip penyair, C sawah, strip sapi, D dukun, strip jamu, E dokter, strip obat. Pembahasan jawabannya: Februari, Januari, C. Awal, akhir, jawabannya C. Puisi, penyair, jawabannya B. Logika aritmatika 1. Soal nomor 1. 100, strip 4, strip 90, strip 70, strip 80, strip titik-titik. A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. 2 titik. Soal nomor 2. 5 strip 7, strip 10, strip 12, strip 15, strip titik-titik. A 13, B 14, C 15, D 16, E 17. Soal nomor 3. 3 strip. Soal nomor 3. 3 strip 4, strip 4, strip 5, strip 5, strip 5, strip 6, strip 6, strip 6. Strip titik-titik. A 6, B 7, C 8, D 9, E 3. Pembahasan jawabannya: soal nomor 1 jawabannya apabila dicermati terdapat 2 pola pada deret ini, yaitu pengurangan min 10 untuk deret ganjil dan penambahan plus 3 untuk deret genap. Perhatikan baik-baik. 100 dikurang 10 sama dengan 90. 90 dikurang 10 sama dengan 80. 90 dikurang 10 sama dengan 80. 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah C, 10. Dan untuk jawaban nomor 2, setelah mencermati dengan seksama pola deret di atas, adalah penambahan plus 2 dan plus 3 secara berurutan. 5 dalam kurung ditambah 2, 7 dalam kurung ditambah 3 sama dengan 10. 7 ditambah 3 sama dengan 10, 10 ditambah 2 sama dengan 12, 12 ditambah 3 sama dengan 15, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Maka jawabannya adalah E, 17. 3. Apabila diperhatikan dengan teliti deret ini berbentuk penambah. Jawaban soal nomor 3. Apabila diperhatikan dengan teliti deret ini berbentuk penambahan plus 1, di mana angka 3 berjumlah 1, angka 4 berjumlah 2, angka 5 berjumlah 3, maka angka 6 berjumlah 4. Dikarenakan pada soal baru ada 3 buah angka 6, maka jawaban yang tepat adalah A, 6. Matematika cerita. Soal nomor 1, jumlah umur ayah dan ibu adalah 90 tahun. Umur ayah perbanding umur ibu sama dengan 6 berbanding 3. Berapa umur ayah? Berapa tahun umur ayah? Soal nomor 2, seorang pedagang membeli 100 buah timun dengan harga Rp150.000. Ia lalu menjual timun itu dengan harga 1.800 per buah. Berapa persen keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut?
Soal nomor 3, Alia menabung di koperasi sekolah dan mendapat bunga 15% dalam 1 tahun. Apabila uang tabungannya 900.000, apabila telah setahun menabung dan mendapat bunga, maka total uang yang dimiliki Alia adalah ... Soal nomor 4, Tiara membeli sebuah baju gamis seharga Rp120.000 karena sedang ada promo Ramadan. Ia mendapatkan diskon sebesar 20%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Tiara? Soal nomor 5, Habib bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Apabila jarak yang ditempuh adalah 37,5 km dan ia mulai bersepeda pukul 7.55, pukul berapakah Habib sampai di tujuan? Pembahasan jawabannya. Untuk soal nomor 1, diketahui umur ayah ditambah umur ibu sama dengan 90 tahun. Perbandingan umur ayah dan umur ibu sama dengan 6:3. Dinyatakan perbandingan berapa umur ayah? 6/9 dikali 90 sama dengan 60. Maka umur ayah adalah 60 tahun. Diketahui harga timun per buah 1.500. Untuk soal nomor 2, jawabannya yaitu diketahui harga timun per buah 1.500 lalu dijual dengan harga Rp1.800. Keuntungan sebesar Rp300. Berapa persen? 300 kali 100 dibagi 1.500 sama dengan 20, maka keuntungannya adalah 20%. Untuk soal nomor 3, jawabannya diketahui tabungan Alia Rp900.000. Bunga dari tabungan awal ditambah bunga 15%. 15 kali 900.000 sama dengan 15 dikali 900.000 bagi 100 sama dengan 135.000. Maka total tabungan Alia adalah 900 ditambah 135.000 sama dengan Rp1.035.000. Untuk pembahasan jawaban soal nomor 4, diketahui harga baju Rp120.000 diskon 20% sama dengan 20 kali 120.000 dibagi 100 sama dengan 24.000. Maka harga yang harus dibayar oleh Tiara adalah Rp120.000 dikurang Rp24.000 sama dengan Rp96.000. Diketahui jarak tempuh 37.000. Diketahui jarak pembahasan soal nomor 5. Diketahui jarak tempuh 37,5 km, kecepatan tempuh 15 km per jam, maka waktu berangkat pukul 7.55, maka pengerjaannya adalah 37,5 dibagi 15 sama dengan 2,5 jam atau 150 menit, maka Habib akan sampai pada pukul 10.25. Figural gambar. Perhatikan dan coba jawab pertanyaan menggunakan gambar berikut ini. Setelah itu cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang terdapat pada pembahasan ini. 1. Kira-kira gambar mana yang tepat? 2. Coba perhatikan gambar di atas secermat mungkin. 3. Jangan buru-buru menjawab, coba perhatikan lebih teliti lagi. Pembahasan soal nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, jawaban yang paling tepat adalah D. Dan pembahasan soal nomor 2 udah mikir lumayan keras belum? Nah, kalau diperhatikan dengan seksama dari kelima gambar di atas, ada yang beda sendiri yaitu B. Yang lain berbentuk segi 5, sedangkan B sendiri berbentuk segi 4. Gimana? Kamu ngeh gak? Kalau belum, ayo latihan lebih giat lagi. Pembahasan soal nomor 3. Setelah memperhatikan dengan teliti, kamu tentu bisa mengambil kesimpulan bahwa kotak 1 terbentuk dari kotak 2 dan 3, bukan? Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Tes kepribadian dan tes psikologi Indomaret. Dalam beberapa sumber dikatakan pula bahwa tes masuk Indomaret akan disuguhi dengan tes kepribadian sebagai calon karyawan Indomaret. Berikut adalah beberapa contoh soal-soal dalam tes kepribadian masuk Indomaret. 1. Saya adalah seorang yang A. Pekerja keras, B. Mudah bergaul, C. Teliti, D. Suka tantangan baru. Kedua, saya menyukai pekerjaan yang A. Di luar lapangan, B. Dalam ruangan, C. Butuh tenaga ekstra, D. Butuh waktu penuh. Ketiga, saya suka dipimpin oleh atasan yang A. Tegas, B. Disiplin, C. Rajin, D. Santai. Keempat, saya tidak suka kalau teman kerja saya A. Tidak menyelesaikan tugasnya, B. Menambah beban pekerjaan saya, C. Tidak tepat waktu, D. Lepas tanggung jawab. Kelima, dalam suatu rapat terdapat rekan kerja saya yang tidak setuju dengan pendapat saya. Sikap saya adalah A. Bersikeras agar pendapat saya bisa diterima, B. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orang yang menyampaikan,
C. Beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal biasa. D. Dengan senang hati memperimbangkan usulan tersebut. Keenam, tiba-tiba terjadi pergantian pimpinan di kantor cabang tempat saya bekerja. Sikap saya atas hal tersebut ialah A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan mengetahui visi pemimpin baru. C. Bersikap biasa saja karena tidak mau dituding sebagai penjilat. D. Berusaha memahami karakter dan pribadi pemimpin baru. 7. Ada rekan saya yang sengaja melanggar aturan akan tetapi tidak ketahuan. Sikap saya adalah A. Melaporkan rekan tersebut ke pimpinan tanpa kompromi sama sekali. B. Memilih untuk tidak ikut campur. C. Meminta penjelasan kepada yang bersangkutan lalu berkoordinasi dengan pimpinan. D. Aturannya seharusnya tidak terlalu otoriter terhadap karyawan. Tidak ada pembahasan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan pada kategori tes kepribadian ini. Kamu cukup menjawab dengan pilihan yang sesuai dengan karaktermu, atau kalau tidak ada, pilihlah yang paling mendekati karaktermu sebagai seorang calon karyawan. Tips menjawab soal psikotes Indomaret. Jika ujian nasional atau UN saja ada kiat-kiat khususnya agar para siswa bisa sukses mengerjakan dan lulus dari sekolah, psikotes dan tes masuk Indomaret pun punya agar kamu bisa menjawab dengan benar dan diterima bekerja di Indomaret. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu praktikkan agar sukses menaklukkan tes masuk Indomaret tersebut. Perbanyak latihan menjawab soal psikotes dan tes kepribadian. Dan kedua, persiapkan alat tulis selengkap mungkin sebelum berangkat tes. Ketiga, istirahat yang cukup, utamanya semalam sebelum tes. Jangan sampai begadang belajar tapi pas hari H tes malah tidak bisa berkonsentrasi untuk menjawab soal-soal yang disediakan. Keempat, datang tepat waktu. Bila perlu, datanglah beberapa menit sebelum tes dimulai. Kelima, dahulukan menjawab pertanyaan yang mudah agar waktumu tidak terbuang sia-sia. Keenam, jangan terjebak dengan pertanyaan yang sulit, lompati saja dan kerjakan yang lebih mudah. Demikianlah kumpulan beberapa contoh soal tes Indomaret, psikotes Indomaret, serta tes kepribadian yang akan kamu hadapi ketika dinyatakan lolos seleksi administrasi saat mendaftar kerja di Indomaret.